Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Dara Dinanti, mahasiswa dari UIN STS Jambi, jurusan Bahasa Inggris. Ya. Jadi di sini saya ada tugas PPL untuk mencari cerita rakyat dari daerah masing-masing. Kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Asrina. Asrina, Ibu dari? Desa Kemiring Dalam. Jadi Bu, kalau boleh tahu cerita apa yang ada di dusun Ibu? Ya, kalau cerita yang ada di dusun ya tentang durian dan harimau. Oh, kalau gitu boleh silakan Ibu cerita. Jadi ceritanya gini, dulu desa Kemiring Dalam itu adalah suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja yang cukup adil dan bijaksana. Dan karena rajanya cukup adil dan bijaksana, masyarakatnya pun hidup dengan tentram dan sejahtera. Tetapi ketentraman warga desa Kemengking Dalam terusik dengan datangnya seekor harimau yang sangat besar dan buas dari negeri seberang. Dan harimau tersebut memang lapar, jadi banyak memangsa ternak-ternak warga desa Kemengking Dalam. Juga bukan hanya ternak yang dia makan, dia pun menyerang manusia yang ada di sekitar. Jadi banyak yang terbunuh dan terluka. Jadi pada akhirnya raja pun mengambil kebijakan, yaitu memanggil sakti di kerajaan tersebut. Datanglah prajurit tersebut langsung menghadap raja, dan raja pun memerintahkan prajurit tersebut untuk mencari keberadaan harimau dan dengan alasan untuk membunuhnya ataupun menangkapnya. Pada akhirnya prajurit tersebut pun pergi mencari keberadaan harimau, dan ketemulah prajurit tersebut dengan harimau yang sedang lapar itu. Kemudian harimau pun dengan tiba-tiba menyerang prajurit tersebut, sampai akhirnya prajurit tersebut terluka parah dan tidak sanggup untuk menghadapi kekuatan harimau tersebut. Dan akhirnya untuk menyelamatkan diri, sang prajurit tersebut berlari menyelamatkan diri dari kejaran harimau, sampai tiba di suatu perkebunan yang terletak masih wilayah desa Kemengking Dalam. Dan perkebunan tersebut berupa kebun durian. Dan disitulah dia menetap sambil untuk memulihkan kesehatan dia, luka dia yang sudah parah dicakar harimau tadi. Hingga beberapa masa kemudian ia pun tidak bisa lagi mengelak dan lari dari kejaran harimau. Di akhir tahun harimau pun menemukan prajurit tersebut dan langsung menyerangnya dengan buas. Tapi sang prajurit tidak mau menyerah. Dia pun sudah bertekad untuk sekuat tenaga melawan harimau tersebut. Dan pada akhirnya dia mempunyai inisiatif bahwa buah yang terkenal dengan durinya tersebut bisa jadi senjata untuk melawan sang harimau. Dia pun melempari harimau tersebut dengan buah yang penuh duri tersebut, sampai akhirnya sang harimau pun terluka dan mengaku kalah. Kemudian sang prajurit pun ingin membunuh sang harimau tersebut sesuai dengan perintah raja. Dan di saat dia mau membunuh harimau tersebut, harimau pun langsung meminta ampun, dan harimau tersebut berjanji untuk tidak mengganggu warga desa Kemengking Dalam tersebut, dengan satu syarat, dia boleh memakan buah durian di saat musim durian sudah mau habis, sudah usai, tinggal sedikit buahnya kan. Disitulah akhirnya pun prajurit setuju dengan janji harimau, dan dia pun membiarkan harimau itu hidup.
Kemudian prajurit pun karena sudah merasa menang, dia pun kembali ke kerajaan dan menghadap raja. Dia ceritakan semua kejadiannya dan sumpah harimau tersebut kepada raja. Akhirnya raja mengumumkan kepada warga desa Kemiting Dalam untuk mematuhi dan menghormati sumpah harimau tersebut. Sampai sekarang sumpah harimau tersebut memang dipegang teguh oleh masyarakat desa Kemiting Dalam. Dan harimau tersebut pun muncul apabila musim durian tiba. Itu pun musim durian sudah mau usai. Begitu ceritanya kira-kira, Dek. Jadi sekarang Kemiting Dalam kan terkenal dengan kebun durian kan ya? Iya, iya betul. Jadi sekarang masih dipegang teguh itu. Masih. Terima kasih banyak Bu informasinya. Semoga bermanfaat juga untuk Abi. Sama-sama. Itu yang dapat saya bantu.